Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam, kembali lagi bersama dengan kami dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa kerjasama Hope Channel Indonesia dan ASI, Perkumpulan Profesional dan Pebisnis Awam Advent. Adapun pada malam hari ini topik kita adalah sejahtera dan sehat dengan Mikelor, yang tentunya saya tidak sendiri bersama dengan narasumber ahli, berikut juga dengan narasumber praktisi. Saya akan menyapa narasumber kita pada malam hari ini. Baik, saya akan menyapa untuk pertama ada Insinyur Glora Helena Agustin, MSI, atau bisa dipanggil dengan Ibu Uce. Halo, selamat malam Ibu Uce. Selamat malam, gimana kabarnya Bu, sehat? Sehat-sehat saja. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan menyapa berikutnya narasumber ahli akan Insinyur John Lee Warren MP. Halo, selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Mbak Meike, selamat malam teman-teman narasumber, selamat malam pemirsa di mana saja berada. Salam sehat. Salam sehat. Kita juga akan kedatangan narasumber ahli berikutnya adalah Dr. Ruben Suitono, SSI, MSc. Halo dokter. Halo Dr. Ruben, selamat malam. Selamat malam Bu Meike, selamat malam Bu Uce, Pak John Lee, dan seluruh pemirsa Kamu Bisa. Oke, pada malam hari ini kita juga akan sama-sama menyaksikan sebuah video singkat mengenai profil dari Ibu Uce. Ya, jadi saya memilih mie karena mie ini kan produk yang memang disenangi oleh banyak orang, baik dari anak kecil sampai orang dewasa itu senang makan mie. Kenapa saya memilih mie kelor? Ini berangkat dari sini bahwa mie kelor itu banyak sekali mengandung antioksidan dan juga ada zat-zat gizi lain seperti vitamin C, vitamin A, ada juga zat-zat besi, kalsium, mineral, jadi selain, dan itu manfaatnya sangat besar untuk kesehatan. Makanya saya melangkah untuk membuat mie dari kelor. Dan yang saya buat ini bahan dasarnya atau bahan bakunya bukan cuma tepung terigu, tapi saya campur tepung terigu dan tepung sagu. Kenapa saya harus campur tepung sagu? Karena di Ambon itu makanan pokok orang Maluku itu adalah sagu, sehingga saya pakai tepung sagu. Sagu kan kalau kita makan bisa dalam bentuk sagu lempeng, tapi tepung sagu yang saya pakai ini untuk pembuatan mie, sehingga memperkaya dan memberikan nilai tambah bagi sagu yang merupakan pangan pokok masyarakat Maluku, Pak. Biasanya sesuai dengan orderan, Pak. Jadi kalau di order baru dibuat, dan pada umumnya yang order itu teman-teman dari kampus, Pak. Selain mahasiswanya, dosennya, pegawai, itu sangat sering mengorder mie ini, Pak. Jadi memang kita rencana untuk memproduksinya dan mempasarkannya itu mungkin bukan cuma di kalangan kampus seperti kalau ada yang order dari teman-teman di kampus, tapi juga saya punya rencana untuk nanti dikembangkan dan nanti dimasukkan ke swalayan yang ada di Ambon. Dan kemudian saya juga dalam rencana untuk membuat menjadi mie kering, mie kelor tapi kering. Ya, nama saya Ibu Uce Agustin. Ya, saya mengajak supaya kalau saya bisa, kamu juga bisa. Karya mulia bisnis luar biasa. Baik, Ibu Uce ini sebenarnya adalah seorang dosen di Universitas Patimura Ambon. Nah, menariknya ada misi dan visi tertentu sepertinya kenapa beliau ini memutuskan juga untuk mempromosikan mie kelor menjadi salah satu
alat untuk atau usaha untuk menjadi sejahtera. Nah, saya mau bertanya nih sama Ibu Uce. Halo Bu Uce, apakah terdengar? Karena di Ambon, jadi mungkin agak sedikit gangguan sinyal nih. Halo Ibu Uce. Ya, saya dengar. Oke, terima kasih. Halo Mbak Mike, halo. Iya, Ibu Uce, saya pengen tahu nih dan pemirsa tentunya pengen tahu kenapa ya kira-kira Ibu Uce akhirnya memutuskan untuk berusaha atau mempromosikan mie kelor ini. Sedangkan sebenarnya Ibu Uce sendiri adalah seorang dosen. Iya. Kenapa saya pilih untuk membuat mie kelor ini walaupun saya juga punya pekerjaan. Ya. Tapi yang saya inginkan yaitu bahwa masyarakat atau yang mengkonsumsi mie kelor ini juga mereka menjadi sehat. Itu sasaran saya ke situ. Jadi saya buat mie kelor ini, mungkin pertama saya mau sampaikan dulu bahwa bahan dasar yang saya pakai juga bukan cuma terigu, tapi saya kombinasikan dengan tepung sagu. Kenapa saya harus pakai tepung sagu? Karena orang Maluku pangan lokalnya itu atau pangan pokoknya itu sagu. Nah, bagaimana sagu itu dibuat supaya bisa dikonsumsi oleh semua kalangan? Kalau dia dibuat jadi mie, pasti dari anak kecil sampai orang dewasa pasti bisa mengkonsumsi mie itu. Makanya saya kombinasikan dengan tepung terigu sehingga tepung sagu juga bisa dimanfaatkan baik oleh anak kecil sampai dengan orang dewasa. Dan memang manfaat kelor itu banyak sekali. Mungkin pemirsa juga sudah tahu bahwa begitu banyak manfaat dari mie kelor. Ada antioksidannya, ada vitamin, ada mineralnya yang terkandung di dalamnya. Nah, itu mungkin yang menyebabkan kenapa saya memilih kelor. Padahal kan masih juga bisa dibuat dari sayuran yang lain. Misalnya sawi, bayam, tomat, ada juga dari buah. Tapi yang saya mau sampaikan, mau buat mie kelor ini dengan alasan-alasan yang tadi yang saya bilang bahwa antioksidannya ada dan itu berfaedah sekali untuk kesehatan, kemudian ada vitamin dan ada mineralnya. Makanya saya gunakan itu adalah kelor, sehingga apa yang saya tahu saya mau sampaikan kepada masyarakat lewat produk yang saya buat ini supaya masyarakat juga bisa menjadi sehat. Mungkin itu dari saya, Mbak Mike. Oke, terima kasih Ibu Uce. Nah, Ibu Uce, jujur saya sendiri sih nggak pernah merasakan si sayur atau daun kelor ini ya. Yang saya tahu malah emang si daun kelor ini manfaatnya adalah untuk obat gitu loh. Tapi ternyata bisa dibuat menjadi dikonsumsi oleh masyarakat dengan dibuat menjadi mie. Nah, kalau untuk rasanya sendiri Bu Uce tuh kayak atau sama kayak rasa gambarannya misal kayak rasanya seperti bayam atau sayur-sayuran lainnya sama aja rasanya? Iya, kalau untuk kelor memang baunya rasanya itu agak beda. Dia rasanya baunya bau langu itu ada. Kemudian rasanya memang agak pahit, tapi setelah dijadikan mie tidak ada terasa seperti itu. Enak seperti mie biasa. Tidak terasa apa-apa, tidak terasa pahit. Dan bau langunya juga hilang. Tidak ada yang seperti itu. Jadi makanya mereka konsumsi itu dengan dengan senang begitu karena tidak terasa langunya itunya. Oke, berarti sama seperti mie pada umumnya ya akhirnya ya setelah diolah bersama dengan sagu ya, Mbak juga. Mika, ya. Iya. Untuk pembuatan mie kelor sendiri, biasanya Ibu itu memproduksinya berapa banyak, Bu? Dan kalau misalnya untuk harganya sendiri itu kisarannya kalau misalnya dijual ke konsumen tuh berapa? Gangguan, Mbak. Saya nggak dengar. Oh, oke. Halo? Halo, apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Baik, sepertinya ada terputus. Nah, untuk pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan Kamu Bisa, jangan lupa untuk komen atau mungkin pertanyaan bisa banget nanti kita akan bacakan dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita tentunya. Apakah Ibu Uce sudah kembali?
baik, kalau misalnya sedang berusaha untuk masuk nih, kita akan menyapa juga nih Dr. Ruben. Dr. Ruben, halo. Halo, Ya, ya Dokter Ruben, selamat malam. Ya, saya mau tanya nih, penasaran. Kan tadi Ibu Uce sendiri tuh udah menjelaskan sedikit kandungannya, ada antioksidan ya. Nah, kalau misalnya dokter sendiri di mie kelor ini sebenarnya mengandung apa saja ya gitu. Terus katanya kan bisa buat untuk kesehatan juga. Nah, itu obatnya atau manfaatnya tuh apa aja sih, dokter? Boleh dong sedikit diinformasikan kepada kami. baik. Kelor sendiri, daun kelor itu dikenal di masyarakat umum di dunia ya. Kalau di Filipina sudah lama sekali digunakan, di Indonesia mungkin dari beberapa tahun terakhir ya, mungkin sekitar 5, tidak sampai 10 tahun. Daun kelor ini dikenal dengan Tree of Life. Tree of Life itu artinya memang pohon yang memberikan manfaat yang luar biasa untuk kehidupan. Sebenarnya seperti itu. Kenapa? Karena ternyata kandungannya luar biasa bagus, luar biasa baik ya. Dia mengandung protein yang cukup tinggi, kemudian dia mengandung vitamin A yang besar sekali, vitamin C-nya juga besar, dan terlebih dia mengandung banyak minyak-minyak tak jenuh. Minyak-minyak tak jenuh itu berguna untuk kesehatan. Nah, saya pikir mungkin salah satu yang bermanfaat dari daun kelor khususnya adalah antioksidan yang tinggi. Ya, antioksidannya cukup tinggi karena tadi mengandung banyak vitamin, dia juga mengandung unsaturated atau dikenal dengan minyak tak jenuh. Nah, kalau minyak tak jenuh itu berarti dia akan berkaitan dengan kesehatan manusia. Contoh yang terutama adalah diabetes. Ya, dia akan berguna sebagai anti diabetes, juga anti kanker, dan juga untuk kesehatan jantung. Nah, itu banyak sekali manfaatnya dari kelor, dan apa yang dilakukan oleh Bu Uce dengan menggabungkan daun kelor dengan proses pembuatan mie tentu saja akan memberikan manfaat ekstra pada saat memakan mie, dan mendapatkan manfaat yang lebih baik karena bukan hanya mie yang terdiri dari tepung dan telur contohnya mengandung protein cukup tinggi, tetapi ditambahkan dengan daun kelor yang memberikan manfaat yang lebih. Nah, saya pikir ini bagi kita ini suatu kesempatan yang bagus untuk dapat mengerti bahwa ternyata dengan produk mie kelor akan memberikan manfaat kesehatan yang double. Ya, dari bukan hanya sekedar makanan mie yang mungkin hanya mengenyangkan perut, tetapi memberikan manfaat kesehatan. Mungkin begitu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Dokter Ruben. Wah, ternyata dibilang Tree of Life, jadi pohon kehidupan. Luar biasa sekali si mie kelor, daun kelor ini ya. Ya. Karena Ibu Uce sudah kembali. Halo Ibu Uce. Ya, Mbak Mika. Iya, Ibu Uce. Sorry ya tadi gangguan. Nggak apa-apa Bu Uce. Nah, tadi sudah sedikit dijelaskan tentang kandungan apa saja yang di daun kelor ini. Kemudian juga tadi juga saya ingin kembali lagi ke pertanyaan saya, yaitu sebenarnya untuk produksi atau pembuatan mie kelor ini Ibu Uce itu membutuhkan berapa banyak bahan ya? Kemudian dan kira-kira dijualnya ke konsumen itu harganya berapa, Bu Uce? Iya, kalau untuk mie kelor ini memang saya buat itu tidak banyak ya. Saya buat sesuai pesanan. Kalau ada teman-teman, ada tetangga, keluarga yang minta order ya saya buat. Seperti itu. Jadi saya belum pasarkan yang banyak. Kalau masuk ke swalayan misalnya seperti itu belum. Saya masih saja di kalangan sendiri begitu ya. Teman-teman, tetangga, keluarga. Dan yang saya buat ini memang kalau mau dilihat untuk biaya produksinya ini dari
kalau saya buat 1 kilo, itu biasa 1 kilo tepung, 1 kilo adonan, itu bisa mendapatkan mie-nya 1 kilo juga. Mie 2 kilo ya, sorry. Jadi dari 1 kilo adonan tepung terigu dicampur dengan tepung sagu, itu saya dapatkan 2 kilogram mie. Nah, modalnya yang saya buat untuk 1 kilogram itu modalnya 30.000. Nah, saya dapatkan mie-nya kan 2 kilo. 1 kilo mie itu saya jual 30.000. Jadi kalau 1 kilo yang modal itu saya jual jadi 2 kilo, itu saya dapat lagi 30.000 keuntungannya. Mungkin seperti itu Mbak Mika. Baik, terima kasih Ibu. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari peluang usahanya, saya mau bicara dong dengan Pak Johnly. Halo Pak Johnly. Tadi sudah di malam ya Pak. Tadi kan dikasih tahu ya kalau misalnya ternyata produksinya sendiri itu Rp30.000 untuk bisa menghasilkan 2 kilo mie dan kemudian per porsinya juga dijual 30.000. Tanggapan dari Pak Johnly sendiri seperti apa ya mengenai peluang usaha menjual mie kelor ini? Ya, sebetulnya ini potensi besar bagi para pemula ya. Jadi Ibu Uce sudah memperkenalkan sumber daya lokal yang tersedia di sekitar kita, terutama yang pohon kelor ini sebetulnya mudah sekali budidayanya. Kita pangkas saja, kemudian kita tanam steknya, dia tumbuh cepat sekali. Dan tadi Pak Ruben sudah sampaikan kandungan yang terdapat dalam daun kelor itu sangat luar biasa. Selain antioksidan juga banyak proteinnya, juga mineral dan vitamin. Itu artinya bahwa ini adalah sumber daya lokal kita yang sebetulnya harus dilirik, harus dilihat oleh masyarakat. Kemudian Ibu Uce juga sudah menggunakan selain tepung, saya lihat juga menggunakan tepung sagu. Jadi memanfaatkan sumber daya lokal ini sangat luar biasa. Dan ini merupakan bagian dari kreativitas dalam memulai bisnis. Nah, bisnis apapun yang kita lakukan itu, yang paling penting buat kita itu adalah kita mampu berkreasi kemudian berinovasi. Dan Ibu Uce sudah lakukan itu, saya kira yang lain juga kalau mau ikuti bisa, saya pun mau coba ya, karena daun kelor itu mudah untuk kita dapatkan dan mudah untuk kita budidaya. Hanya jarang kita mencoba ya. Dan informasi malam ini saya kira akan terbuka luas bagi pemirsa untuk mencoba, karena tadi Pak Ruben sampaikan bahwa ini adalah tree of life, artinya pohon kehidupan bukan saja sebagai sumber pangan, tapi juga sebagai sumber kesehatan. Tapi masyarakat harus tahu. Oleh karena itu, tayangan pada malam hari ini saya kira sangat-sangat luar biasa untuk bisa diterima oleh khalayak, oleh pemirsa, dan kalau boleh langsung bisa mencoba. Dan kalau Ibu Uce bisa, kamu pun pasti bisa. Demikian. Terima kasih Pak Johnly. Makan mie tapi bisa punya manfaat untuk kesehatan, kapan lagi ya kan? Jadi mungkin nanti teman-teman atau pemirsa yang tertarik untuk merasakan mie kelor, bisa dicari yang jualan mie kelor. Yang di daerah Ambon bisa juga langsung menghubungi Ibu Uce. Oke, kembali lagi nih saya juga mengundang untuk pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan Kamu Bisa, kalau ada pertanyaan, kalau ada masukan atau apapun bisa banget di komen di channel saat ini. Baik, nah saat ini kita akan sama-sama menyaksikan video interview pemirsa sekaligus Games UIKB. Uji Ingat Kamu Bisa. Ulang dan Ireng. Ari. Oke, Pak Ari. Ratun. Oke, panggilannya? Ratun. Kata Ulan dari Pandan. Ini, Iren? Dari Bayam nggak sih? Bayam. Iya. Terigu ya? Timun atau nih ya? Ini yang timun? Enggak, salah Pak. Oke, menyerah Pak? Menyerah. Oke, menyerah Pak.
Iya, oke. Tepung dan apa nih? Apa yang membuat warnanya hijau kira-kira? Cabai. Cabai hijau. Cabai hijau, oke. Ini tahu nggak, Mbak Rutun? Ini terbuat dari daun kelor. Kurang tahu sih, tapi manfaatnya lebih banyak. Manfaatnya lebih banyak. Soalnya ibu saya sering banget tuh masak sayur bayam kelor gitu. Oke, Sayur dibikin bening, apa ya. biasa di Di makanan? sayur beningin gitu. Oke, sayur bening. Tapi kalau makan mie kelor, belum pernah ya? Pertama. baru ini pertama makan mie kelor, guys. Oke, Kalau yang saya tahu daun Iya. kelor itu buat ngusir makhluk halus itu aja. Yang saya tahu sih itu aja. Tapi kalau emang benar daun kelor seperti itu, tapi ternyata bisa dibuat seperti ini ya sungguh luar biasa. Oke. Itu aja sih. Ya kalau misalnya dilihat, ya menurut saya sih sangat baik, sangat bagus ya kalau buat kesehatan lebih aman. Kalau menurut saya sih seperti itu. Buat obat buat obat. Biasanya buat obat apa tuh? darah tinggi. Oh, kata Mbak Rutun biasanya buat obat darah tinggi. Kalau daun kelor sendiri sering dimakan, konsumsi? Enggak. Jarang juga? Iya. Oh, tapi jarang. Tapi gimana? Bilang buat obat. Yang mana yang daun kelor? A atau B? B. Iya nih. B. Ini kata nggak sih? B nggak sih? Oke, si Wulan B. Kalau si Iren gimana nih? Aku ini sih sama. Aku ini yang B. Yang B. Ini salah ya? Dan jawabannya adalah Daun katuk nggak sih ini? iya betul. Dan B ini adalah daun kelor. Ini ya. Oke, B. Iya, betul sekali. Ini Benar B ya? adalah daun kelor. A. Ah, ini. Iya. Yakin? Yakin. Iya, dan salah. Ini yang daun kelor itu adalah yang B. Yang A ini tahu nggak daun apa, Bu? Enggak lah. Ini daun katuk. Ya, daun katuk. Kamu bisa karya mulia bisnis luar biasa. Kamu bisa karya mulia bisnis luar biasa. Kamu bisa karya mulia bisnis luar biasa. Baik, kembali lagi bersama dengan kami program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Dan ternyata dari video cuplikan tadi masih banyak banget yang belum tahu kalau daun kelor bisa dibuat jadi mie. Dan tadi sudah membuktikan juga ternyata mie kelor itu dia rasanya seperti ini ya, kayak mie biasanya gitu. Dan ada yang bilang, oh ini karena debak warna, dari bayam. Bahkan ada yang bilang juga dari cabai hijau. Semoga ya nanti dengan program ini si daun kelor jadi lebih populer dan bisa jadi buat usaha di masyarakat. Oke, kita kembali lagi ke narasumber. Baik, saya mau ngobrol lagi nih sama Pak John Lee. Pak John Lee, dengan kondisi seperti ini ya, si mie kelor ini ternyata banyak juga yang masih belum mengetahui gitu loh. Bisa nggak ya misalkan ada program apa gitu yang bisa akhirnya membuat si daun kelor ini jadi populer atau lebih banyak yang membudidayakannya? Ya, jadi sebetulnya kalau kami di kampus lebih bagus kalau dilakukan penyuluhan secara intensif ke masyarakat, ya. Itu yang bisa dilakukan dan bisa lewat mahasiswa dalam kegiatan kuliah kerja nyata atau praktek kuliah lapangan. Kita bisa titipkan informasi dalam bentuk leaflet atau langsung membuat penyuluhan kepada masyarakat agar mereka bisa mengetahui. Tetapi malam ini saya kira dengan acara Kamu Bisa ini banyak yang menonton dan banyak informasi yang pasti bisa diikuti oleh para pemirsa. Sehingga tayangan pada malam hari ini meyakinkan kepada masyarakat bahwa mengkonsumsi daun kelor itu ternyata sangat besar manfaatnya. Bukan hanya untuk konsumsi pangan, tetapi juga untuk sumber kesehatan, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu yang berikut adalah daun kelor ini ketika diramuh menjadi bahan pangan, ternyata memberi manfaat ekonomi. Tadi Ibu Uce sudah memberikan angka-angka yang luar biasa ya, jadi modal 30.000, kemudian beli tepung,
dan bisa menghasilkan 2 kilo mie, kemudian dijual lagi 2 kali lipat, sehingga memang betul-betul bagi para pengusaha pemula yang belajar bisnis menggunakan bahan baku daun kelor ini, saya kira sangat bagus. Yang menjadi persoalan adalah berapa banyak konsumen yang akan tertarik. Nah, ini yang perlu kita buat promosi. Dan untuk membuat mereka itu bisa memutuskan membeli itu perlu juga ada uji-uji sederhana ya. Jadi dibuat tester sehingga tingkat palatabilitas dari daun kelor ini akan meningkat, dan pada akhirnya preferensi konsumen juga pasti akan meningkat. Sehingga di kemudian hari tidak perlu kita promosi, masyarakat sudah pasti tahu untuk mengkonsumsinya karena begitu banyak manfaatnya. Demikian Mbak Meike. Baik, terima kasih Pak John Lee. Nah, saya juga mau bertanya sama tanggapan dari Dr. Ruben ini mengenai usaha untuk mie kelor ini sendiri, peluangnya seperti apa ya? Walaupun dokter juga fokusnya adalah untuk MIPA ya, tapi saya juga penasaran kira-kira bagaimana ya Dr. Ruben tanggapannya? Ya, tentu saja mie kelor ini satu produk yang boleh menjadi suatu unggulan. Kenapa? Di Indonesia sendiri, daun kelor ini menjadi suatu produk yang didorong oleh pemerintah untuk ditanam. Ya, di daerah Nusa Tenggara Timur, itu ada daerah yang diresmikan 2020, itu menjadi satu tempat untuk kewirausahaan berbasis daun kelor. Saya juga punya tanaman di rumah, daun kelor, walaupun masih kecil ya. Di rumah kami ini, kami di kaki gunung ya, jadi cukup dingin sebenarnya, suhu rata-rata 20-25 derajat Celcius, masih bisa tumbuh daun kelor. Dan kalau idealnya dia 25-35 derajat Celcius ini tempat tumbuhnya. Artinya di mana ini? Di Jakarta, di daerah-daerah kebanyakan di Indonesia kan daerahnya cukup panas ya, seperti itu. Mungkin di Ambon, di Papua barangkali itu tumbuh subur ya. Sangat subur. Dan saya pikir bisa didorong masyarakat untuk tanam itu untuk kesehatan dan menggantikan makanan yang mungkin kalau kita mungkin lebih sering dengan makan makanan mie instan. Karena apa? Gampang mungkin ya. Boleh diganti dengan mie yang mengandung kesehatan kan, yang lebih baik ya, memberikan efek kesehatan lebih baik dengan cara makan mie kelor. Mungkin saran juga untuk Bu Uce nantinya ke depan supaya bisnisnya bisa menjadi, contohnya ini kan yang dijual adalah mie kering, mie basah ya. Nanti ke depan mungkin akan menjadi mie kering yang lebih memberikan manfaat lebih baik buat kita semua. Nah, saya pikir kita semua, para pemirsa yang menonton pada hari ini juga, jangan takut. Mungkin pertama-tama merasa aneh, apa ini ya mie kelor? Mungkin kelor sendiri nggak tahu tanamannya bagaimana. Tapi yakinlah bahwa dengan mengkonsumsi mie kelor, itu lebih baik daripada mie biasa. Yang kedua, makan kelor sendiri, daun kelor itu sendiri, itu memberikan manfaat yang luar biasa buat kesehatan kita. Dan saya pikir salah satu yang boleh dijadikan bahan bisnis itu kan kalau kita menjual sesuatu yang memberi manfaat yang lebih baik buat masyarakat. Ya, kalau kita menjual mie mungkin hanya mengenyangkan perut, tetapi dengan memakan mie kelor mungkin selain bisnis jalan, tetapi juga memberikan manfaat yang baik buat masyarakat umum. Sebagai apa? Sebagai makanan yang betul-betul memberikan dampak kesehatan. Mungkin di situ Mbak Meike. Terima kasih Dr. Ruben untuk masukannya. Nah, kembali lagi kita akan bertanya juga nih sama Ibu Uce. Ibu Uce, dalam pembuatan si mie kelor ini, Ibu Uce tuh mengerjakannya sendiri atau sekarang sudah ada pegawai atau bagaimana, Bu? Iya, saya buat mie kelor ini tergantung permintaan. Kalau permintaannya banyak, saya biasanya pakai tenaga untuk membantu. Ya paling banyak itu 2 orang. Tapi biasanya saya dengan 1 orang saja.
Karena permintaannya memang belum dipasarkan luas, makanya permintaan itu di kalangan-kalangan sendiri, tapi hampir tiap minggu itu ada yang order mie kelor ini, Mbak Mika. Baik, kalau orderannya permintaannya banyak baru ya minta pertolongan tambahan pegawai. Nah, pastinya pemirsa di rumah ini udah pada penasaran ini cara buatnya mie kelor seperti apa. Nah, mari kita saksikan sama-sama video pembuatan mie kelor. Tepung terigu, tepung sagu. Nah, perbandingannya di 2:1. Garam, telur, cari kalornya. Cari kalornya. Kita masukkan dulu tepung terigunya, kemudian kita tambahkan dengan tepung sagunya, tambah garam, masukkan lagi putih telurnya, kemudian kita campur. Setelah bahan-bahan ini tercampur dengan baik, baru nanti kita tambahkan dengan sari kelornya. Sari kelornya ini yang kita pakai sebanyak, untuk adonan ini saya pakai sebanyak 120 ml. Ya, dalam pembuatan mie ini tidak boleh terlalu kalis, karena kalau terlalu kalis nanti waktu dibentuk mie itu lengket. Nanti kalisnya itu kita buat dengan menggunakan alat pencetak mie. Kemudian kita padatkan. Ini tadi sari kelornya baru 100 ml, kita tambah lagi karena perlu 120. Setelah adonannya tercampur, kemudian adonannya digunakan, kita padatkan seperti ini. Jadi adonannya ini belum hijau, belum kelihatan hijaunya yang cerah ya. Nanti setelah kita pakai alat pencetak mie, nah itu baru nanti kelihatan hijau cerahnya. Kita diamkan. Setelah adonannya dibulatkan, kemudian adonannya didiamkan selama setengah jam dan dibungkus dengan plastik agar jangan kering adonannya, kemudian kita timbang. Setelah ini adonan yang sudah kita diamkan selama 30 menit, nah adonan ini kita akan lakukan proses penggilingan. Nah, kita tipis-tipiskan dulu sebentar, kemudian kita giling sampai nanti akhirnya yang terbentuk itu adonan yang kalis. Ya. Kita terus lipat lagi, adonannya kita lipat lagi sampai tidak boleh ada kelihatan putih-putihnya ini ya, bercak-bercak ini, dia harus hijau merata, hijau cerah. Nanti diulang-ulang beberapa kali seperti ini. Ini sudah kalis, adonannya kita giling sampai lebih tipis lagi. Ini minyak, dan minyak tidak kalis tapi tidak putus-putus. Ya, dia jadi adonan yang sudah kalis ini sekarang kita cetak menjadi mie. Tapi kalau pemirsa yang mau konsumsi harus direbus dulu selama 2 menit. Kemudian setelah itu masak baru bisa dikonsumsi. Kalau dibuat mie ayam, pakai untuk bakso dan lain-lain. Demikian dari saya, terima kasih. Waduh, saya jadi pengen makan mie kelor langsung nih, sayangnya jauh ya. Tapi buatannya buatan Bu Uce nih. Oke, Ibu Uce, kali aja kan ya saya nanti di rumah juga pengen bikin sendiri. Tadi saya seperti melihat si ekstra sarinya itu yang daun kelor itu 120 ml. Nah, kira-kira Bu Uce itu membutuhkan berapa banyak daun kelor ya, Bu? Ya, daun kelornya saya timbang dulu 100 gram. Kemudian ditambah dengan air 200 ml. Oh. Nah, nanti setelah jadi sarinya, baru saya ambil 120 ml itu untuk setengah kilo mie. Jadi bahan yang saya campur itu 500 gram. Lalu saya tambahkan untuk sari kelornya itu 120 ml.
Oke. Terima kasih informasi tambahannya Ibu Uce. Nah, sekarang ini sudah ada pertanyaan. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan dari pemirsa di rumah, tadi saya kelupaan nanya nih Ibu, itu si mie kelor itu kira-kira berapa lama ya bisa bertahannya? Tadi kan Ya, kalau mie mie kelor yang saya buat ini kan dalam bentuk mie basah. Nah, makanya kalau mie basah, kalau kita simpan dalam suhu rendah di kulkas misalnya, itu bisa bertahan sampai 5 hari. Oh, 5 hari. Artinya memang kalau kenapa Ibu bikin fokusnya dalam mie basah karena tidak pakai pengawet ya, Bu? Jadi Iya, makanya saya tidak pakai pengawet. jadi benar-benar sehat. Nah, pemirsa kalau misalnya pengen makan mie tapi tetap enak dan sehat, coba dicari atau bahkan bikin sendiri. Tadi udah dijelasin kan di video, nanti disaksikan lagi ya gimana cara pembuatan mie kelornya sendiri. Oke. Kita mau baca pertanyaan dari pemirsa. Ini saya mau tanya sama Dr. Ruben. Dr. Ruben, ini ada yang bertanya, apakah produk daun kelor itu hanya bisa untuk dibuat mie, kemudian beliau tinggal di Manado dan sepertinya nggak ada daun kelor di sekitaran Manado ini. Apa ada nama lain mungkin yang ternyata nama itu ada gitu? Oke. Pertama mungkin nama ya. Kalau kelor sih sebenarnya itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Latinnya moringa. Moringa itu nama Latinnya, jadi Moringa olivera. Saya pikir itu cukup banyak. Hanya mungkin kita tidak mengerti yang mana daun kelor dilihat dari tanamannya, ya tanamannya seperti itu. Mungkin kalau di browsing dengan lebih baik mungkin akan dapat. Ya, daun kelor ini sebenarnya gampang sekali tumbuh. Ya, tadi Pak John mengatakan itu ditancap, ya artinya di stek begitu saja, kita potong batangnya kemudian ditancap saja atau di stek, dia akan tumbuh. Ya, saya juga sudah membuat seperti itu dan tumbuh dia gampang sekali. Boleh juga mungkin bagi pemirsa yang mau mencoba menanam daun kelor itu sendiri, pohon kelor, beli saja bibitnya, ada juga yang jual ya. Dan tidak mahal karena memang ini adalah tanaman yang sangat umum sebenarnya, sangat umum. Nah, dari segi penanaman ya cukup mudah karena sebenarnya ini tanaman yang bisa tumbuh dengan mudah ya, tidak memerlukan perawatan yang ekstra seperti begitu. Nah, itu untuk dari sisi penggunaan dan penanamannya ya. Nah, untuk penggunaan daun kelor sendiri ada cukup banyak yang bisa divariasikan. Nah, di Indonesia termasuk daun kelor didorong untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat umum. Saya pernah beberapa tahun yang lalu saya ke Kupang, ke Nusa Tenggara Timur. Di sana ada satu tempat makan yang mengolah kelor, daun kelor ini menjadi beberapa jenis makanan. Ya, salah satunya yang populer di sana adalah jus kelor. Ya, jus. Ya, jadi kelor sendiri dibikin jus untuk diminum langsung seperti itu. Kemudian ada makanan-makanan, sayur-sayuran, bahkan dicampur dengan makanan lain juga dengan kelor. Nah, saya pikir kalau menggunakan mie, memang saya baru mendengar ini ya, dan belum pernah mencoba mie kelor ya. Tapi mungkin satu saat saya boleh juga ya mencoba di rumah barangkali dengan membuat mie kelor ya, karena tadi sebenarnya membuat mie mungkin makanan yang sudah tidak asing lagi bagi kita di Indonesia kan. Makan mie, saya pikir semua orang sudah pernah makan mie. Tapi kalau mie kelor mungkin baru, dan ini menjadi satu nilai, memberikan nilai jual yang lebih baik tentu saja kan, nilai usaha. Jadi kalau nilai usaha kan pastinya akan dilihat manfaatnya. Kalau menjual mie mungkin akan bersaing dengan begitu banyak orang yang menjual mie biasa. Tapi kalau mie kelor mungkin saingan belum banyak nih. Nah, jadi kesempatan usaha untuk membuat mie kelor.
kesempatan buat para pemirsa, kamu bisa untuk mengolah daun kelor itu menjadi makanan yang lebih baik dan bahkan memberikan nilai jual yang lebih baik sebagai nilai usaha. Nah, mungkin ini yang bisa para pemirsa gunakan kesempatan ini untuk menjadikan salah satunya produk mie kelor ini untuk menjadi modal usaha yang baru. Mungkin begitu Mbak Mika. Baik, terima kasih Dr. Ben. Nah, tadi sedikit sudah dibahas tadi penanaman si daun kelor ini. Nah, saya mau tanya juga nih sama Pak John Lee. Pak John Lee, sebenarnya tadi kan kalau dibilang sama yang komentator dibilang kalau misalnya di Manado tuh nggak ada daun atau pohon kelor ini. Kalaupun ditanam tidak harus dari stek kan, apakah dijual di pasaran juga ya bibit daun kelor ini sendiri? Dan untuk perawatannya seperti apa? Apa ada khusus kah atau sangat-sangat mudah untuk menanamnya? Oh ya, sebetulnya daun kelor ini kan kalau tidak salah sejenis legum pohon ya. Jadi tanaman ini sama dengan lamtoro, sama dengan gamal ya, kaliandra, dan ini semua ditanam dengan stek mudah sekali. Di tempat mana saja, terutama di daerah kita, di negara kita yang tropis seperti ini, saya kira mudah untuk menanam. Tidak perlu ada budidaya khusus, karena ketika ada ruang terbuka, kemudian cukup sinar matahari, kita stek saja dia langsung tumbuh. Di depan rumah saya tanam ya, saya tanam dan ini sangat subur ya, sangat subur. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi sebetulnya Ibu Uce ini itu baru salah satu produk yang ditawarkan ya menggunakan bahan baku daun kelor. Tapi sebetulnya kalau hanya untuk faktor kesehatan, kita masak seperti masak sayur kangkung pun itu bisa ya. Yang penting produk tersedia dalam jumlah yang sangat banyak, setiap hari pun kita bisa mengkonsumsi. Tapi tidak mungkin kita akan tiap hari makan karena ada kejenuhan, jadi kita bisa variasi. Tetapi intinya bahwa daun kelor ini sebetulnya sudah memasyarakat. Hanya saja kalau seandainya itu di satu tempat tidak tersedia, bisa dipesan di daerah yang memang tersedia. Sehingga mudah untuk kita tanam. Kita kirim stek saja itu bisa tumbuh ya, dia bisa tumbuh. Dan ini sangat mudah dilakukan. Lalu yang paling penting juga adalah kita melihat peluang bisnis ya. Daun kelor ini dengan membuat mie yang mempunyai keunggulan khusus ya. Jadi dalam bisnis ini ada istilah keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Nah, mie kelor ini punya posisi seperti itu. Artinya dia bisa mengalahkan mie biasa yang kita konsumsi selama ini. Kenapa? Karena keunggulan yang tidak ada tarahnya, seperti yang sudah dijelaskan Pak Ruben tadi. Ya. Jadi manfaat gizinya sangat tinggi, kemudian manfaat kesehatannya sangat tinggi, tapi juga manfaat ekonomi. Ya. Jadi bagi mereka yang ingin mencoba, silakan mencoba. Dan kita bisa berkreasi ya, berinovasi, bukan hanya dengan produk mie, tapi mungkin produk-produk pangan yang lain, kita campurkan daun kelor. Dan ini sangat luar biasa. Demikian. Baik, terima kasih Pak John Lee untuk informasinya. Nah pemirsa, jangan ragu-ragu sekarang, udah bisa nih kita langsung searching di online-online, mau nanam mau nanam daun kelor nih, langsung di searching cuman pakai stek, nanti bisa langsung tumbuh dengan sendirinya, nggak ada perawatan khusus. Oke, kita kembali lagi sama Bu Uce. Bu Uce, kalau mie kelor ini di pemasarannya sendiri, penjualannya seperti apa sih Bu? Tadi kan lewat PO ya, tapi untuk pembelinya sendiri siapa aja Bu yang peminatnya gitu? Halo, Ibu Uce? Ibu Uce, apakah suara saya terdengar? Iya, saya dengar. Okay. Saya dengar. Iya. Jadi peminatnya Bu? Iya, saya dengar. Ya, oke. Iya. Baik Bu, pertanyaannya apakah tadi saya terdengar? Pertanyaan dari saya?
Diulang. Mbak Mika boleh ulang ya? Oke. Boleh Jadi, ulang dulu pertanyaannya? Jadi tadi kan Ibu bilang kalau untuk pemasarannya sendiri dibuat berdasarkan PO gitu kan, berdasarkan permintaan. Nah, untuk permintaannya sendiri biasanya itu orang-orang sekitar kah atau peminatnya itu siapa sih, Bu? Peminat untuk mie kelor sendiri? Ya, kalau peminatnya itu, peminat untuk mie kelor itu dari kalangan kampus, ada dari teman-teman, dari keluarga banyak juga dari keluarga itu yang sering mengorder itu mie, Mbak Mika. Oke. Mungkin saya tambahkan sedikit, jadi yang produk yang kita bikin ini bukan cuma mie ya, seperti tadi Pak Yonli bilang. Kita buat juga sampai dengan cookies, kue kering itu, tapi dari kelor. Kita punya, ya mohon maaf mungkin karena saya juga di perguruan tinggi, kita punya mahasiswa sudah penelitian sampai ke tingkat itu. Jadi kelor kita sudah buat banyak. Sudah berinovasi dengan kelor itu, sudah cukup banyak produknya selain mie. Wah, ternyata mie kelor ada tambahannya lagi. Saya baru tahu ada daun kelor ada cookiesnya, ada kuenya. Menarik sekali. Kue keringnya. Ada kue keringnya. Kita sudah buat. Iya. Ada jusnya kita sudah buat juga. Abis dari sini kayaknya saya langsung cari deh itu rasa mie kelor seperti apa, ataupun nanti saya jangan-jangan order ke Ibu Uce nih untuk cookiesnya biar tahu, bisa ngerasain, penasaran cookies dari daun kelor. Nah, tadi kan dibilang ada mahasiswa, ada tetangga yang sudah menjadi konsumen dari penjualan mie kelornya Ibu Uce. Saat ini kita akan sama-sama menyaksikan video testimoni dari konsumen mie kelor. Mengkonsumsi mie kelornya sendiri. Sebagai anak rantauan yang berada di Ambon, saya ini mahasiswa yang masih belum bisa memasak, jadi saya sering memesan mie ini untuk makanan sehari-hari saya, seperti di siang hari waktu saya pulang kuliah ya. Di sela-sela kesibukan saya bekerja di kantor, sehingga membuat saya sering memesan mie ini untuk saya konsumsi. Dari segi rasa, saya sangat suka sekali terhadap mie ini karena memiliki tekstur yang lembut dan juga kenyal. Soal rasanya, mie ini rasanya enak, sama seperti mie yang dijual di pasar. Terus teksturnya juga kenyal dan mirip dengan mie yang ada di pasaran. Sejauh ini yang setiap kali saya mengkonsumsi mie kelor, rasanya sama sih seperti mie komersial yang dijual di swalayan, mulai dari teksturnya. Membedakannya itu mie ini terbuat dari memanfaatkan pangan lokal, dan juga dia memiliki warna yang dimiliki dari mie ini berbeda dengan mie pada umumnya karena dia menggunakan bahan pewarna alami. Karena mie ini terbuat dari sagu dan daun kelor yang dimana akan memberikan manfaat kesehatan gitu. Jadi beda dengan mie yang lain komersial. Terus mie ini juga terbuat dari bahan lokal seperti pangan lokal yang ada di Maluku, contohnya sagu. Yang membedakan sudah pasti warnanya ya. Mie kelor tuh warnanya lebih alami, tapi bagi saya tuh lebih unik warnanya. Lebih bagus, lebih cantik dilihat, kemudian rasanya bagi saya lebih enak karena lebih kaya rasa ketimbang mie komersial yang dijual di pasaran seperti itu. Saran saya sih untuk unit usaha ini, semoga kedepannya mie ini bisa dijual di seluruh Indonesia sehingga mie ini dapat dirasakan bukan hanya di Maluku tapi di seluruh Indonesia. Semoga kedepannya mie ini terus dikembangkan sehingga dapat didistribusi ke daerah-daerah lain. Saran saya, mie kelor ini sebaiknya dijadikan mie kering agar untuk memperpanjang masa simpannya. Enak, rasanya enak sekali.
rasanya enak. Enak. Waduh, semakin saya pengen ngerasain mie kelor. Ibu Uce, semoga nanti kedepannya bisa membuat mie kelor kering ya. Biar saya juga bisa merasakannya nih. Soalnya cuma 5 hari kalau dimasak nih, Bu. Oke, Ibu, saya mau tanya juga nih, Ibu, kalau si mie kelor ini sebenarnya ada penjual lain nggak sih selain Ibu gitu? Atau memang Ibu yang mempromosikan juga di Ambon? Kalau di Ambon yang saya tahu sepertinya nggak ada, Mbak Mike ya. Kalau ada yang saya pernah dapat mie kelor kering, tapi itu produksinya dari luar, lalu jual di swalayan. Tapi juga tidak banyak. Okay. Tapi saya lihat bukan permintaan sih, tapi konsumen masyarakat yang datang di swalayan, mereka paling sering cari itu mie kelor kering itu. Makanya cepat habis. Tapi itu produksinya bukan di Ambon. Tapi kalau di Ambon sendiri belum ada sepertinya, Mbak Mike ya. Wah, ini sangat peluang bagus banget berarti ya, Bu. Kalau misalnya ternyata mie kelor juga belum banyak penjualnya. Nah, Bapak John Lee, boleh dong dikasih sarannya seperti apa sih biar pemasarannya si Ibu Uce lebih mantap, lebih bagus gitu? Ya, jadi untuk mempromosikan agar mie kelor ini bisa memasyarakat dengan cepat, ya kita gunakan media sosial. Ya sekarang kan kita sudah sangat terbuka ya, jadi kita gunakan media sosial lewat YouTube, kemudian lewat WA, grup ya. Kita coba pasarkan ke teman-teman kita, kemudian kalau permintaannya semakin banyak, kita bisa buka pasar lebih luas lagi. Lalu yang paling penting tadi adalah selain mie dalam bentuk basah, sudah saatnya juga untuk bisa memproduksi mie kering yang bisa masa simpannya lebih lama, sehingga kita bisa memasarkan dia bukan hanya di Ambon, tetapi di daerah-daerah yang lain juga di seluruh Indonesia, sesuai dengan pesanan-pesanan. Lalu yang tertarik juga adalah tadi sudah disebut sama Ibu Uce, rupanya juga dengan kue-kue kering ini sangat bagus. Tapi ini episode yang lain nanti. Kita coba nanti bahas di episode yang lain. Dan ini sangat luar biasa. Demikian. Terima kasih Pak John Lee. Saya juga mau dong dengar komentar dari Dr. Ruben. Boleh dong dikasih masukan gimana cara pengembangan untuk mie kelor ini dari Ibu Uce? Oke. Yang pertama mungkin harus dipromosikan manfaatnya ya. Kalau tanamannya saja tadi ada pemirsa yang tanyakan itu tanamannya bagaimana menanam, berarti mungkin belum tahu kan? Apalagi kalau bicara tentang manfaatnya. Nah, sekarang promosikan juga tentang manfaatnya. Karena manfaatnya yang baik, jadi mie itu apalagi mungkin kalau tidak hanya bicara tentang untuk mengenyangkan perut ya. Kalau sudah usia mungkin lebih mapan, mungkin akan mencari makanan yang sekaligus memberikan kesehatan. Jadi promosinya seperti yang tadi Pak John Lee katakan lewat media sosial, didorong juga dengan promosi kesehatan dari penggunaan kelor, sehingga makan mie bukan menjadi sakit, tetapi menjadi kesehatan. Itu yang pertama. Tadi memang yang berikutnya cara mengolahnya juga disarankan kalau bisa memang sampai menjadi kering atau mungkin meningkatkan masa simpan. Contohnya penjualan dengan cara divakum, ya dikemas tapi divakum mungkin akan lebih lama ya, sehingga pengiriman itu kan kalau sekarang pengiriman barang itu kan membutuhkan beberapa hari dan otomatis dia harus lebih lama kan masa simpannya supaya sampai ke konsumen. Tentu saja kita cari ke pengiriman di mungkin yang bisa terjangkau ya, mungkin 2-3 hari pengiriman. Kalau dikatakan tadi 5 hari, mungkin dengan kemas atau mungkin dengan yang kering bisa jadi lebih panjang. Jadi kalau ada konsumen yang mau memesan seperti contohnya Mbak Meike dari Jakarta mau pesan, masih bisa datang dengan keadaan yang masih baik dan bisa dikonsumsi. Tentu saja seperti itu. Nah, saya pikir banyak teknik-teknik untuk membuat masa simpan yang lebih panjang dan bisa digunakan supaya masyarakat umum bisa merasakan manfaat dari mie kelor tadi.
Mungkin itu saran saya. Terima kasih, Mbak Meike. Terima kasih Dr. John Lee, terima kasih juga untuk Pak Pak John Lee dan Dr. Ruben. Terima kasih untuk masukannya. Nah, setelah mendengar masukan dari Dr. Ruben, kemudian Pak John Lee, Ibu Uce sendiri jadinya seperti apa nih rencana kedepannya untuk mempromosikan mie kelor sendiri? Apakah suara saya terdengar? Sudah. Oke. Sudah Mbak Mika, saya dengar. Oke, jadi Terdengar. Oke, jadi gimana Ibu rencananya ke depan untuk usaha mie kelor ini? Sudah, saya bisa dengar. Mbak Mika, saya udah dengar ya. Iya, Ibu. Pertanyaan saya apakah saya ulang atau halo? Boleh. Oh ya, Mbak Mika, tolong ulang. Jadi pertanyaan saya adalah rencana ke depan untuk Ibu di usaha ini mie kelor seperti apa Ibu? Apakah akan mengikuti saran dari Pak John Lee maupun Pak Ruben atau masih untuk sementara tetap dengan PO seperti ini Ibu? Pada saat ini kita akan mendengarkan closing statement dari Dr. Ruben. Kemudian diikuti dengan Pak John Lee. Pada Dr. Ruben boleh kasih closing statement untuk Ibu Uce. Karena daun kelor ini terkenal dengan Tree of Life, tentu saja manfaatnya luar biasa. Dengan manfaat yang luar biasa, tugas kita adalah apa? Mencari bagaimana kita menikmatinya, kan gitu ya. Kita harus bisa menikmati apa yang Tuhan sudah ciptakan, ya. Dalam hal ini kelor sebagai Tree of Life, sumber nutrisi yang baik, ya kita nikmati. Salah satu caranya dengan apa? Dengan mie kelor. Mungkin bagi masyarakat di kota yang di tengah kesibukan, barangkali harus menikmati itu secara instan dengan membeli produk yang sudah jadi ya. Saya pikir pemirsa kamu bisa menjadi satu kesempatan untuk bisa berkarya, bisa berkarir, dan bisa menghasilkan pendapatan dengan usaha mie kelor salah satunya. Dengan apa? Karena kesehatan yang luar biasa yang bisa didapatkan kalau mengkonsumsi daun kelor ini. Nah, kita dorong, silahkan para pemirsa untuk berwirausaha dengan produk-produk dari daun kelor. Salah satunya adalah mie kelor seperti yang telah dibuat oleh Ibu Uce. Terima kasih Dr. John Lee. Dr. Ruben, kembali kepada Pak John Lee, boleh dikasih closing statement-nya secara singkat saja? Ada 3 manfaat dari daun kelor ini setelah kita bahas. Pertama, sebagai sumber pangan, kita boleh konsumsi dan kita kenyang. Yang kedua, sebagai sumber kesehatan, kita akan menjadi sangat sehat. Dan yang ketiga, manfaat ekonomi. Kalau kita mau memulainya, maka ketiga-tiganya pasti kita akan nikmati. Sama seperti Ibu Uce. Kalau Ibu Uce bisa, kamu pun bisa. Terima kasih untuk narasumber dan pemirsa yang sudah menyaksikan Kamu Bisa pada saat ini. Sampai ketemu di minggu depan, Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa.